Salam Bapak Ibu Saudaraku, di mana pada pagi hari ini kita ketemu lagi, di mana Tuhan sudah memberikan kita hari yang cerah dan kita masih diperjumpakan bisa menghirup udara yang segar. Dan pada pagi hari ini kita juga akan merenungkan sebagian firman renungan pagi. Sebelum kita merenungkannya, kita terlebih dahulu berdoa. Mari satu kita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Bapa Engkau telah campur tangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau telah membimbing, menopang, menyertai kami dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi runyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Juga Bapa, di pada pagi hari ini kami percaya Bapa Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya sehingga betul-betul Tuhan pertemuan kami di pada pagi hari ini, di mana kami akan membaca sebagian firman-Mu, sehingga firman-Mu yang kami baca bisa kami pakai dan bisa kami jalankan sesuai rencana-Mu. Kami mengaku Tuhan banyak kekurangan kelemahan kami dalam pemikiran kami, tingkah laku kami, tapi kami percaya Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau menuntun, membimbing, Engkau melurkan tangan-Mu dan memenuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga betul-betul Bapa kami bisa menjalankan sesuai rencana-Mu. Pakailah kami Bapa, urapilah kami Tuhan, sehingga betul-betul Bapa kami layak untuk menjalankan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, di mana pada pagi hari ini masih mau membuka video di mana pada pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kita supaya kita berbalik kepada firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak tantangan, permasalahan, pergumulan hidup kita, tapi kami percaya pada pagi hari ini kita bisa menyerahkannya kepada Tuhan, supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apapun yang kita hadapi, dia tetap kita menyukurinya, karena semuanya itu adalah seizin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan itu tidak akan terjadi. Sehingga itu marilah kita tetap menguatkan diri, menjalankan sesuai rencana Tuhan, sehingga betul-betul sesungguhnya kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dengan kekuatan kita, dengan akal kita, dengan kepintaran kita, kita tidak akan bisa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sesungguhnya. Tapi kami percaya oleh karena tuntunan Roh Kudus, kita bisa menjalankan sesuai rencana Tuhan. Karena semuanya itu kami tahu kuasa Tuhan begitu luar biasa untuk mengubahkan, untuk menuntun, membimbing kita untuk jalan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana dalam kehidupan kita ini banyak tantangan, banyak rintangan, banyak pergumulan. Tapi itu semua tidak membuat kita menjadi lemah, tapi kita tetap tegar dan tetap kita bersyukur, tetap kita menyerahkan diri pada Tuhan, dan kita tetap kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan gara-gara itu kita menjadi jauh dari kebenaran firman Tuhan. Jadi semua itu Bapak Saudaraku, kembalilah kita kepada firman, karena firman-lah yang bisa menguatkan kita, karena firman-lah yang bisa menuntun, membimbing kita sepanjang kehidupan kita sehari. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca dari Matius 10 ayat 16, katanya begini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi sini Bapak Ibu Saudaraku, sering kita salah mempergunakannya. Karena di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi sini sering kita salah mempergunakan bagaimana ayat ini untuk kita
cerdik untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kita membaca firman Tuhan ini harus kita cerdik, harus kita mengerti dan cerdik, supaya jangan kita apa yang tertulis Alkitab ini itu yang kita lakukan. Jadi harus kita cerdas. Padahal sini kita diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, harus kita cerdik, maksudnya supaya kita jangan kena tipu, jangan kita diserongkan, jangan kita diserongkan oleh si iblis. Firman Tuhan ini jangan kita diserongkan, jangan diserongkan oleh iblis, supaya kita tidak mendapatkan bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan. Itu sebetulnya. Makanya kita tulus seperti merpati. Artinya tadi kita harus cerdik melihat. Artinya cerdik, kita perhatikan Alkitab, kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan menganggap sudah di dalam Tuhan, padahal tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Jadi ini harus kita cerdik, tapi kita tulus. Artinya kita tulus itu tulus, taat dan setia untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Bukan kita tulus untuk menjalankan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ini semuanya harus kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita mendapatkan bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan. Ayat 17 katanya kepada kita, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesatkan kamu di rumah ibadatnya. Jadi ini kita melihat, karena ini saat ini kita semua manusia sama-sama rambutnya hitam, tapi kita nggak ngerti, kita tidak tahu bagaimana isi hatinya. Jadi sini dikatakan tadi kepada kita tadi, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Kenapa? Karena kadang kita merasa sudah rohani, tapi masih rohana. Itu artinya tadi kita waspada. Waspada dalam kata kebenaran. Jadi bukan waspada kita kepada orang-orang kejahatan, tapi kita waspada oleh firman-firman yang tidak benar. Jadi banyak sekarang firman-firman yang tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi firman itu banyak yang diambil dari sesuai dengan kehendak rohana. Jadi ini yang kita harus teliti, supaya kita ini betul-betul mendapatkan apa sebetulnya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kita mengambil kebijaksanaan oleh karena aturan-aturan dunia, aturan-aturan manusia, tapi haruslah kita kembali kepada firman Tuhan, walaupun mungkin bertentangan dengan kehendak manusia, tapi itu tidak ada pilihan lain selain kembali kepada jalan kebenaran. Karena apa? Karena jalan dunia ini tidak mendapatkan kehidupan yang kekal, tapi mendapatkan kehidupan yang sementara. Tapi sementara itulah membuat kadang-kadang kita menjadi jauh dari kebenaran firman Tuhan, karena dipengaruhi oleh lingkungan dunia, baik juga dipengaruhi situasi keadaan, baik juga kita dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Jadi ini semuanya kita harus waspada dan berhati-hati, dan juga cerdik, dan juga katanya tadi tulus. Jadi kita ini harus kita memperhatikannya dengan baik. Dan ayat 18 mengatakan, dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi sini kita bagaimana? Sini ada kita penderitaan, bahkan kita katanya kita digiring kepada raja-raja, kepada raja-raja. Jadi ini semuanya kita harus mengerti siapa kita sebenarnya. Jika kita pihak dunia, tentu kita tidak akan diganggu. Tapi karena kita pihak Tuhan Yesus, tentu banyak yang iri, tentu banyak yang yang tidak senang. Karena apa? Karena kita tampil beda, kita mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tapi dunia tidak senang untuk mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dunia ingin semua manusia bersama-sama, dunia akan nanti dibakar bersama-sama di api neraka. Jadi itu mau dunia. Jadi
tinggal kita bagaimana kita menyikapinya supaya kita jangan dibakar bersama-sama dengan iblis di api neraka. Jadi ayat 19 mengatakan kepada kita, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Jadi katanya Tuhan Yesus, kalau kita pihak Tuhan Yesus, jangan khawatir, jangan takut apa yang harus kamu katakan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus untuk membimbing kita, ada Roh Kudus untuk mengajari kita, ada Roh Kudus menyertai kita. Sehingga kita tidak takut apapun yang kita hadapi, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, itu hanya sebagai rintangan hidup. Memang hidup ini harus ada rintangan jika kita mengikuti Tuhan Yesus. Katanya kalau dunia mengatakan ikut Tuhan Yesus senang, ikut Tuhan Yesus hidup berkelimpahan, itu hanya kata orang. Tapi kalau kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai apa diajarkan Tuhan Yesus, kita harus ada penderitaan. Karena apa? Karena Bapa kita juga menderita, di mana Yesus juga menderita di kayu salib. Jadi kita juga wajib menderita sama seperti dia, karena dialah Bapa kita, karena kitalah ahli warisnya. Nah, jadi ini semuanya harus kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita mengerti dan kita dapatkan bagaimana turut dan kehendak Tuhan. Jika kita mengikuti aturan-aturan manusia atau ikuti ajaran-ajaran manusia, tentu kita mengambil yang indah-indahnya saja. Makanya kalau dunia mengatakan jika kamu beribadah dengan setia, kamu akan diberkati berkelimpahan. Nah, jadi ini artinya bukannya berkelimpahan dengan materi, bukannya materi kuncinya. Kunci hidup dalam mendapatkan hidup kekal itu bukanlah materi. Jika materi kuncinya, nggak mungkin Tuhan Yesus sampai hati pamannya sendiri menjadi pengemis. Nggak mungkin sampai hati Tuhan Yesus pamannya sendiri menjadi peminta-peminta. Nggak mungkin Tuhan Yesus sampai hati pamannya sendiri menjadi korengan, yang kawannya hanya anjing. Itu tidak mungkin. Tapi kenapa kita melihat paman Tuhan Yesus sendiri adalah Lazarus menjadi peminta-minta, bahkan kita melihat korengan hanya boroknya hanya dijilati oleh anjing. Jadi ini semuanya contoh bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan bukanlah berkat jasmani, tapi semuanya itu tidak akan luput. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kuncinya paling utama adalah mencari kebenaran Allah. Mencari kebenaran Allah, bagaimana sebetulnya kita mendapatkannya. Apakah kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah memang kita sesuai dengan kehendak manusia? Nah, jadi kalau kita sesuai dengan kehendak manusia, tentu kita akan berusaha bagaimana kita untuk menyenangkan daging. Nah, tapi kalau kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus, tentu yang diajarkannya kepada kita adalah pikul salib. Pikul salib bukan enak secara daging, tapi secara rohani memang kita diberikan kekuatan. Nah, jadi inilah tanda-tandanya kita itu apakah kita mengikut manusia, apakah kita mengikut Tuhan. Nah, jadi nggak seberapa manusia mampu untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus, karena yang diajarkan Tuhan Yesus adalah penderitaan. Kita melihat bagaimana semuanya para rasul-rasul, baik kita melihat bagaimana semuanya nabi-nabi, baik juga semuanya pengikut Tuhan Yesus, semuanya menderita. Kita lihat bagaimana. Nah, jadi kita juga dikasih tahu, Tuhan Yesus mengasih tahu kepada kita, aku menderita. Nah, jadi kamu juga harus menderita, karena saya sudah lebih dahulu untuk mendapatkannya. Nah, jadi ini semuanya harus kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita jangan heran-heran, supaya jangan kita terkejut, supaya kita ini mengerti siapa kita sebenarnya. Jadi ayat 20 mengatakan kepada kita, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu di
Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi jelas sini katanya tadi kepada kita, ini bukan kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena kita sudah di dalam Tuhan Yesus, dan Yesus sudah ada dalam hati kita, sehingga roh Tuhan yang berkata-kata. Roh Tuhan yang berkata-kata untuk apa yang harus kita ucapkan kepada musuh-musuh kita. Nah, jadi ini semuanya kalau kita tidak dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, tentu kita tidak mendapatkannya. Karena ini harus kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi cukup jelas katanya tadi kepada kita, ayat 20 tadi mengatakan kepada kita, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, jadi kita melihat bagaimana penderitaan, bagaimana tantangan, bagaimana pergumulan hidup yang dialami dalam hidup ini, tapi semuanya ini ada endingnya. Jadi semuanya ini ada akhirnya. Pertandingan ini ada akhirnya. Jadi kita harus lihat akhirnya. Semuanya jika kita tidak melihat akhirnya, tentu manusia tidak akan mau mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, karena ajaran-ajaran Tuhan Yesus cukup berat. Bahkan katanya pikul salib, sangat berat. Jadi jika kita tidak melihat akhirnya, tentu satupun kita tidak akan mengikut Tuhan Yesus. Tapi semuanya itu, jika kita tidak mau mengikuti Tuhan Yesus, tentu akhirnya binasa. Tentu akhirnya binasa akan dicampakkan ke api lautan belerang. Jadi harus kita memandang akhirnya. Jangan kita memandang sesaat. Ya mungkin memandang sesaat kita bisa menampak nikmatnya. Bagaimana nikmatnya hidup di dalam dunia ini, untuk mendapatkan kesenangan di dalam dunia ini. Tapi apakah nanti kehidupan kita ketika kita udah akhiri pertandingan ini kemana? Jadi itu harus kita perjuangkan dari sekarang. Jadi nggak bisa ketika nanti kita dipanggil baru kita mengatakan saya bertobat. Itu tidak akan berlaku, karena Tuhan Yesus tidak lagi memberi waktu kalau sudah kita dipanggil. Tidak lagi diberi kita untuk pulang ke dunia ini jika kita sudah dipanggil. Jadi ayat 22 mengatakan kepada kita, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kita ini perjuangan kita akan akhirnya. Siapa yang bertahan menjalankan tantangan, pergumulan, masalah, pergumulan hidup, tidak tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tapi tetap bersyukur, itulah nanti akan mendapatkan janji-janji Tuhan, yaitu mahkota kerajaan sorga. Jadi itulah tujuan kita, sehingga kita berupaya, sehingga kita ini berusaha untuk mengikutkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika tidak ada harapan akhir hidup kita, untuk apa kita mesti menderita? Untuk apa kita mesti mengikut Tuhan Yesus pikul salib begitu berat? Jadi ini karena ada tujuan. Makanya banyak manusia pada saat ini hanya sekedar beragama, sekedar beribadah, tidak mau sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi ini sebetulnya kita ini kemana? Tujuan kita ini sebetulnya kemana? Jangan dipertanyakan kepada manusia. Tentu jika kita pertanyakan kepada manusia, tentu jawabannya adalah baik. Kenapa? Karena tentu manusia cari yang enak-enak. Tidak mau untuk mencari penderitaan, masalah, pergumulan. Jadi sebetulnya jika kita kembali kepada Alkitab, sudah pasti adalah tantangan, adalah pergumulan. Bahkan katanya tadi kepada kita, katanya kita akan dibenci semua orang. Bayangkan jika
orang membenci kita, bagaimanalah kita hidup dalam dunia ini. Nah, tapi itu harus satu keharusan. Karena apa? Karena dunia ini tidak senang kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus sesungguhnya. Nah, karena apa? Karena dianggap kita ini memisahkan diri dari Dia. Karena rencana dunia adalah kita ini bersama-sama Dia untuk digiring masuk ke dalam lautan api. Nah, tapi Tuhan Yesus usahakan kita untuk mendapatkan kerajaan sorga. Nah, jadi ini tolak belakang. Nah, sangat tolak belakang. Jadi kita ini harus tahu memilah-milihnya. Kemana harus kita berjalan. Apakah kita mau menikmati dunia ini? Apakah kita mau menikmati kerajaan sorga? Nah, jadi sebetulnya ya memang banyak orang yang mau yang menikmati kerajaan dunia. Karena kerajaan dunia adalah sekarang. Nah, tapi kita melihat bagaimana di Alkitab seperti Lazarus dengan orang kaya. Nah, situ kita bisa melihat bagaimana situ ditunjukkan bagaimana keadaannya ketika dia meninggalkan dua-duanya itu, meninggalkan dunia ini. Lazarus meninggalkan dunia, bahkan orang kaya itu pun meninggalkan dunia. Nah, bagaimana orang kaya itu kita melihat dia pesta pora terus semenjak dia hidup dalam dunia ini, menikmati dunia ini. Nah, tapi akhir hidupnya kita melihat menderita. Dia akan dibakar di lautan api. Bahkan katanya kepada Lazarus, tolonglah, teteskanlah 2 tetes ke dalam mulutku ini, karena di sini panas katanya. Nah, itu kata si orang kaya itu. Nah, jadi ini membuktikan bahwa ada sorga, ada neraka. Nah, jadi ini semuanya mesti dari sekarang kita pikirkan. Nggak bisa nanti kita pikirkan. Semenjak sekarang lah ini harus kita pikirkan supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jadi ayat 23 katakannya kepada kita, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi si isi rumahnya. Jadi sini katakan tadi, kita seorang murid tidaklah lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Nah, jadi ini semua tadi kita melihat bagaimana kita harus mengikuti ujian seperti Tuhan Yesus. Jadi sini semuanya kita harus kembali kepada firman Tuhan supaya apa yang diajarkan Tuhan Yesus kita mengerti. Kita mengerti, tidak hanya kita sekedar ikut-ikutan. Tidak hanya kita mendengarkan apa kata orang, tapi kita mendengarkan apa kata Tuhan Yesus seturut dengan Alkitab yang dituliskannya kepada kita. Jadi sini kita melihat bagaimana. Jadi sini jelas di ayat 26 juga katakannya kepada kita, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi sini semuanya pasti dibukakan. Apapun yang dilakukan kita, apapun perbuatan kita itu akan diketahui, akan dibukakan karena ya jelas bagaimana kita melihat Tuhan Yesus sudah memakai di mana dibilang CCTV. Kalau sekarang dibilang itu CCTV. Tapi itu kecanggihan manusia. Jadi apalagi kecanggihan Tuhan Yesus, Tuhan.
sudah lebih daripada itu. Jadi harus kita kembali kepada firman Tuhan, karena apa yang kita lakukan semenjak kita hidup ini itu semuanya sudah terekam, sudah disensor, sudah disorot. Jadi semuanya itu tidak ada alasan, itu dan sebagainya. Tidak perlu jawaban kita. Karena apa? Karena kita sudah menjawab sendiri di mana di videonya nanti di buku kehidupan. Makanya kita melihat bagaimana nanti kita di akhir hidup kita di Wahyu 20. Dan di sini ayat mana ya? Ayat 10 mulai, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi sini kita melihat disiksa siang dan malam selama-lamanya. Jadi ayat 11 katanya kepada kita, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi jelas ini katanya tadi, bumi ini akan lenyap, dan kita tidak tahu lagi di mana tempatnya. Ini menurut Wahyu 20. Jadi sini katanya tadi seterusnya ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi cukup jelas Alkitab kehidupan sudah menulis. Sama seperti kita bilang tadi, adalah seperti zaman sekarang ini, zaman canggih ini adalah CCTV. CCTV sudah mencatat. Jadi tidak ada alasan saya bukan itu. Saya nggak ada mengatakan seperti itu. Saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah merampok, saya tidak pernah jahat. Itu tidak bisa kita ingkari. Karena apa? Karena apa yang kita perbuat semenjak kita hidup ini, semuanya itu akan terekam. Nah, jadi itulah artinya kita harus waspada. Harus kita waspada selagi kita masih hidup. Selagi ada masih kesempatan, marilah kita kembali kepada Alkitab dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya nanti jangan ada penyesalan. Jangan ada penyesalan belakang hari ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Jadi ayat 13 katakan kepada kita, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi cukup jelas, tapi firman Tuhan ini bukan hanya sekedar nakut-nakuti. Banyak orang mengatakan itu gereja itu kan untuk supaya kita jangan jahat, supaya manusia ini tentram, supaya manusia ini teratur. Itu kata manusia. Kalau surga atau neraka itu tidak ada, itu katanya. Itu kata dunia. Nah, jadi makanya banyak manusia saat ini tidak sungguh-sungguh untuk mencari firman Tuhan, karena dia merasa neraka itu tidak ada dan juga surga itu tidak ada. Nah, jadi dia masih memperbuat kelakuan kebiasaannya, sehingga nggak ada pertobatan. Karena apa? Karena tidak ada untuk memacu dia, tidak ada untuk mengugah hatinya kemana dia akan pergi. Karena tujuannya adalah hidup ini aja.
karena menganggap hidup ini cuma ada hidup. Padahal kalau kita kembali kepada firman Tuhan, hidup ini ada sementara. Hidup ini hanya jika kuat 70, kalau 80 itu bonus. Jadi itu menurut Mazmur. Jadi semuanya itu, apakah kita hanya mengikuti apa kata manusia, apakah kita mengikuti firman. Semuanya itu juga tergantung kepada kita. Jadi kita kalau percaya Tuhan itu ada, harus kita mengikuti seturut dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi kalau kita percaya kepada apa kata manusia, ya kita turutilah apa kata manusia. Jadi itu pilihan kepada kita masing-masing. Tuhan Yesus juga tidak paksa bagaimana dia mengajarkan, sedangkan muridnya ya yang 12 tidak dipaksakannya harus taat kepada dia. Buktinya kita melihat bagaimana juga siapa sih namanya, lupa pula, satu siapa namanya itu, itulah karena udah pernah sayang ini, si Judas. Si Judas itu kita melihat ya dijualnya Tuhan Yesus kan itu. Dijualnya Tuhan Yesus karena apa? Karena ya pikirannya daging. Seperti si Petrus. Karena kita katakannya perjuangannya adalah daging. Sehingga Tuhan Yesus juga marah kepada Petrus kan itu. Karena padahal dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apalagilah kita ini sudah kita tidak mengenal Tuhan Yesus secara langsung. Kita tidak mendengar perkataannya langsung. Tidak kita melihat bentuk wujudnya secara langsung. Jadi bagaimana kita bisa percaya? Bagaimana kita bisa mengimaninya kalau tidak kembali kepada firman? Jadi oleh karena firman Alkitab inilah kita bisa berkaca. Dari Alkitab inilah kita bisa bercermin sehingga kita bisa percaya ada Tuhan. Jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku semua, supaya marilah kita berusaha kembali kepada firman Tuhan. Ya mungkin pun renungan pada pagi hari ini tidak berapa sempurna, ya karena banyak yang harus kita pikirkan. Ya mungkin seperti bacaan kita saat ini, seperti Wahyu ini tadi, itu akhir hidup. Jadi di mana kita yang baca awal tadi adalah itu selagi hidup di dunia ini. Jadi kuncinya ya bagaimana tujuan kita, bagaimanakah arah kita, bagaimanakah perjalanan